Shalom saudaraku, selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita semakin bertekad untuk hidup, semakin dekat dengan Tuhan. Karena mari kita meyakini bahwa di saat hati kita jauh dari Tuhan, di saat kehidupan kita jauh dari Tuhan, maka segala sesuatu akan nampak semakin berat. Permasalahan, pergumulan, kesulitan akan kita alami di sana. Tetapi sebaliknya saudaraku, di saat kita berjuang dan terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Kita pun akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Ketenangan dan sukacita itulah yang membuat kita mampu menjalani, melewati segala sesuatu dengan baik. Kitab Yunus pasal 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yunus pada waktu itu dipanggil Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang di kota Niniwe. Karena Tuhan tahu bahwa di kota Niniwe itu orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang di Niniwe, Tuhan ingin supaya orang-orang Niniwe bertobat dan tidak jadi hukum. Tetapi saudaraku, Yunus tidak suka dengan hal itu. Karena dia merasa bahwa orang-orang di kota Niniwe itu adalah orang-orang yang pernah menyakiti, pernah menghancurkan, pernah membuat bangsanya menderita. Sehingga Yunus lebih senang kota Niniwe dihukum dan dihancurkan Tuhan. Lalu ia menolak panggilan itu dan ia pergi ke kota lain, ke Tarsus, untuk melarikan diri dan menjauh dari Tuhan. Dia berpikir kalau dia ke Tarsus, jauh dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan menemukan dirinya dan panggilan untuk membuat kota Niniwe bertobat itu tidak ada lagi. Tetapi apa yang Yunus alami, saudara, ketika dia jauh dari Tuhan, melarikan diri dari panggilan Tuhan, yang dialami yang pertama di saat mereka atau dia naik kapal, saudara, dia kena ombak yang dahsyat, kena ombak yang hampir menenggelamkan kapal yang ditumpangi Niniwe. Yunus menderita dan orang-orang sekitarnya pun juga menderita. Ditambah lagi saudaraku, ketika Yunus mencoba bersembunyi di bagian paling bawah kapal, Yunus pun ditangkap orang. Yunus pun ditemukan orang dan Yunus dituduh orang yang menyebabkan bencana itu. Dan Yunus dibuang ke laut. Dan dia oleh kehendak Tuhan dimakan ikan. 3 hari di sana Yunus merenung dan dibuat Tuhan bertobat. Dan Yunus akhirnya menerima panggilan Tuhan. Di saat Yunus menerima panggilan Tuhan dan mau pergi ke Niniwe, saudara, maka Tuhan mulai berkarya dalam diri Yunus. Yunus mulai mendapatkan dan merasakan kembali kebaikan, merasakan kembali cinta kasih, merasakan kembali pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Yunus oleh Tuhan diberi makan dan minum. Dan ketika Yunus mengalami kepanasan yang luar biasa, kepanasan yang hebat, oleh penentuan Tuhan, tumbuh pohon jarak. Dan pohon jarak itu melampaui tubuh Yunus. Dan Yunus di bawah pohon jarak itu terlindungi dari teriknya matahari, terlindungi dari dinginnya malam, terlindungi dari bahaya yang bisa menghantam atau bisa menerpa dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cerita Yunus ini kita belajar, saudaraku. Ketika
hati kita jauh dari Tuhan. Dan ketika kehidupan kita jauh dari Tuhan, atau ketika kita berusaha untuk menjauh dari Tuhan, maka yang kita alami adalah kehancuran hidup. Permasalahan demi permasalahan silih berganti. Kesulitan-kesulitan kita alami. Bahkan penderitaan demi penderitaan terus-menerus akan kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, saudaraku, kita tidak akan berdaya menghadapi segala sesuatu, segala peristiwa yang menimpa kita. Tetapi sebaliknya, saudaraku, ketika Yunus mulai bertobat dan mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mulai pergi ke kota Niniwe untuk membuat orang-orang Niniwe bertobat, Yunus mulai merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan, dan dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Walaupun ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, belum tentu semuanya lancar. Mungkin kita masih mengalami masalah dan kesulitan. Tetapi saudaraku, kita akan dimampukan Tuhan. Yang pertama, saat dekat dengan Tuhan adalah kita mengalami ketenangan dalam hidup kita. Ketenangan di hati kita. Saudaraku, di saat hati kita tenang, di saat pemikiran kita tenang, kita akan mampu memikirkan segala sesuatu, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu, kita akan mampu mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat, sehingga kita bisa melewati semuanya dengan baik. Kemudian yang kedua, saudaraku, di saat kita dekat dengan Tuhan dan hati kita melekat kepada Tuhan, kita akan dituntun Tuhan, kita akan dibimbing Tuhan, kita akan ditopang Tuhan. Sehingga dengan semangat, dengan kekuatan, dengan kesetiaan ketabahan, kita akan dimampukan terus melangkah, melangkah dan melangkah sampai kita mendapatkan keberhasilan. Kemudian yang ketiga, saudara, di saat kita dekat dengan Tuhan, di saat hati kita melekat kepada Tuhan, kita pun akan mengalami dan mendapatkan berkat demi berkatnya. Kita akan mengalami dan mendapatkan kebaikan demi kebaikannya. Sehingga saudaraku, di saat hati kita dekat dengan Tuhan, kehidupan kita dekat dengan Tuhan, maka kita pun akan dimampukan Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita dengan baik. Sehingga saudaraku, di saat ada ketenangan, di saat kita mampu mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita, dan di saat kita tabah setia menghadapi segala sesuatu, maka di saat dekat dengan Tuhan, di saat kehidupan kita dekat dengan Tuhan, kita akan menghadapi, menjalani, melewati segala sesuatu dengan baik, sehingga keberhasilan, kebahagiaan, kerukunan akan terus-menerus kita alami, kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan, semakin sadarkan kami ya Tuhan, ketika kehidupan kami jauh dari Tuhan, maka seringkali malapetaka kami hadapi. Tapi sebaliknya, mampukan kami ya Tuhan, untuk terus mendekat kepada Tuhan. Kami rindu ketika kami mendekat kepada Tuhan, perlindungan dan berkat-Mu itu membuat kami mampu menghadapi, menjalani kehidupan kami dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar malam hari ini kami boleh mengistirahatkan tubuh kami dalam perlindungan Tuhan. Dan esok hari kami pun juga boleh bangun dan menjemput berkat dan perlindungan-Mu di sana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami panjatkan doa kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa mengalami
karya Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya.